Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan rangkaian MSI yang kedua, yaitu encoder. Jadi sebelumnya kita sudah bahas decoder. Nah, encoder ini adalah benar-benar kebalikannya dari decoder. Jadi dari segi input outputnya, jika sebelumnya kita memiliki misalnya 2 atau n buah input, maka kita akan memiliki 2 pangkat n output. Oke? Nah, kebalikannya untuk encoder, jika kita memiliki 2 pangkat n input, maka kita akan memiliki n buah output lines. Nah, cuma di sini kita juga ingat prinsip dari decoder adalah jika kita memiliki misalnya berapapun kombinasi yang diberikan untuk inputnya, misalnya kita punya 2 buah input ya, kita bisa berikan kombinasi 11 atau 01 atau 10 dan seterusnya untuk input, maka akan hanya ada satu output yang bernilai 1. Oke, jadi kalau misalnya 00 inputnya, maka hanya output 0 saja yang bernilai 1. Jika inputnya adalah 10, maka hanya output nomor 2 saja yang bernilai 1. Nah, begitu juga untuk encoder, kita hanya mengharapkan satu buah input saja yang diberi nilai 1 atau high, sedangkan sisanya harus bernilai low atau 0. Nah, pada prinsipnya kita bisa memberikan sejumlah 2 pangkat n maksimal inputnya untuk output yang sebanyak n buah ya. Jadi ya sebetulnya untuk kurang dari 2 pangkat n juga masih bisa gitu kan. Hanya saja nanti mungkin tidak semuanya akan direpresentasikan di output. Nah, cara implementasinya adalah menggunakan get or. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita bisa implementasi sebuah encoder. Oke, ini contoh ya. Jadi kita bisa ibaratkan input dari encoder itu adalah sebuah switch ya, atau mungkin juga bisa button atau apapun itu gitu ya. Nah, mungkin yang gampang switch ya. Sekarang kita punya 4 switch input, keluarannya adalah 2 line bits gitu ya. Jika hanya switch 0 yang ditekan, maka keluarnya adalah 00. Jika switch nomor 1, maka keluarnya 01. Jika switch kedua yang ditekan, maka keluarannya adalah 10 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lihat truth table ya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa kita hanya mengharapkan satu buah input ya, di antara katakanlah ini ada 4 input dengan 2 output ya. Jadi atau mungkin dari 2 pangkat n input ya, secara umum hanya satu di antara 2 pangkat n atau dari 4 ini yang bernilai 1 gitu kan. Sisanya harus bernilai 0 ya. Hanya F0 saja yang bernilai 1, sedangkan F1, 2, F3 bernilai 0. Maka ini akan memberikan output berupa 00. Jika hanya F1 saja yang bernilai 1, maka akan memberikan output berupa 01 ya, dan seterusnya. Nah, jika kita memiliki pertama kalau tidak ada input sama sekali yang diberikan atau ada lebih dari satu buah input yang bernilai 1, maka don't care semua ya. Ini tidak peduli ya keluarannya. Jadi tidak akan ada yang dikeluarkan oleh encoder. Nah, jika ini untuk yang 2 n sama dengan 2 ya. Jadi ada 4 input 2 output. Dari sini kita bisa tahu bahwa D0 ya, D0 ini adalah merupakan F1 ditambah atau OR dengan F3 ya. Dan D1 adalah F2 OR F3. Nah, sekarang bagaimana sirkuitnya? Yang jelas mungkin teman-teman juga sudah bisa ya membuat sirkuitnya. Ini sekarang kita hanya menggunakan 2 buah OR ya. Oke, ini misalnya kita punya F0, F1, F2, F3. Maka untuk D0 adalah F1 OR F3. Ya. D0. Lalu untuk D1 ya adalah F2 or F3. Oke ya, ini masih cukup mudah ya. Begitu juga untuk yang misalnya kita 8 ya, octal to binary ya. Jadi kita punya
8 buah bilangan yang kita bisa representasikan sebagai satu bilangan oktal ya, sistem bilangan oktal. Nah, ini hanya boleh satu saja input yang bernilai 1 ya. Jika ada lebih dari satu input yang bernilai 1, maka kita memerlukan yang namanya priority encoder. Nanti mungkin kita tidak akan membahas detailnya bagaimana desain dari priority encoder, tapi nanti kita akan lihat di Logisim ya. Ada satu komponen namanya priority encoder. Nah, untuk octal to binary atau input 8 outputnya 3, maka ya sama sebetulnya ya. Nah, dari sini kita juga bisa membuat rangkaiannya. Jadi kita mulai dulu dari fungsi booleannya ya. Jadi mulai dari X, Y, dan Z ya. Untuk Z ini adalah D1 ya, D3, D5, D7. Untuk Y ini D2, D3, D6, D7. Untuk X ini mulai dari berapa nih? 4 ya, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga kita bisa buat masing-masing ya. X itu adalah D4 or D5 or D6 or D7 ya. Y2, 3, 6, 7. Sedangkan untuk Z 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang pertanyaan ya. Coba kira-kira bisa nggak desain 2 pangkat N to N encoder tanpa menggunakan keymap atau tanpa truth table? Oke, nah sebetulnya cukup mudah ya kalau dilihat dari polanya. Ini ada pola yang unik ya. Jadi untuk yang LSB, contohnya misalnya ini Z ya. LSB-nya adalah Z, maka urutan bitnya ya, kemunculan 01-nya itu selalu selang-seling ya. Atau 2 pangkat 1 lah ya. 2 pangkat 0 ya kemunculannya. Jadi tiap 1 bit maka ada perubahan ya kan? Ya, 0 1 0 1 0 1. Ya, jadi kalau untuk yang ini mulai dari 1. Sedangkan untuk Y ya, Y ini kan pos ini kan Z itu bobotnya 2 pangkat 0 ya. Kalau Y itu 2 pangkat 1. Nah, jadi ini akan ada istilahnya polanya itu tiap 2 bit. Jadi mulai yang pertama itu bit untuk D0 itu 0, 2 bit 0, lalu nanti 2 bit lagi 1. 2 bit 0, 2 bit 1 dan seterusnya ya. Untuk X itu kan 2 pangkat 2 atau 4, maka nanti kita akan punya pola yang satunya itu tiap 4 input ya. Jadi kalau kita mulai dari pertama dari 0 ya, 0 itu 0 1 2 3 itu nilainya 0. Baru nanti akan muncul 1 mulai dari D4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita extend jadi inputnya 16, outputnya 4, itu juga sama ya. Jadi mulai dari Z apapun itu ya, outputnya namanya. Jadi mulai dari LSB itu kita lengkap satu-satu ya, karena 2 pangkat 0. Lalu untuk bit digit yang selanjutnya, posisi bit yang ke-1 ya, 2 pangkat 1 ya, jadi itu tiap 2 bit. Ini tiap 4 bit, nanti tiap 8 bit dan seterusnya. Oke, nah itu untuk encoder. Oke, sekarang saya akan coba perlihatkan sedikit ya yang disebut dengan, mungkin saya buat sirkuit baru aja di sini. Ya, priority encoder. Nah, jadi berbeda dengan encoder yang seperti biasanya ya. Ini saya langsung aja coba. 3 bit. Ini saya contoh 1 atau 2 aja bitnya ya. Oke. Untuk encoder dia akan bernilai 1 jika satu yang dipilih ya. Ini karena 0 jadi 0 keluarannya. Atau jika di sini untuk yang ini 5 ya. Satu lagi lah. Nah, bagaimana kalau kita tekan 2 tombol yang sama-sama 1? Di sini misalnya. Ya. Nah, maka yang akan keluar jadi output adalah yang
lebih besar ya. Di sini input 3, jadi keluarnya 3. Kalau 5 ditekan maka keluarnya akan menjadi 5. Nah, ini yang disebut dengan priority encoder. Oke, mungkin ini saja ya untuk encoder. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan dengan komponen yang lain yaitu demultiplexer. Oke, see you then in the next video.